karena kasus homo. Sama orang situ, sama orang Sama santri. Oh, sama santri. Sama santri. Terus ya Allah seru lagi kali aku. Jadi Kan datang ke santri, ke santri perempuan tuh ya, santriwati ya, tapi santri putri. Ini siapa katanya? Ini istrinya Rizky alumni sini katanya. Rizky yang mana? Mungkin namanya Rizky bukan kenal sama aku aja kali ya. Terus tuh pas Rizky yang mana sih? Rizky Hasim Mukafi aku bilang. Terus tuh kita kan di lantai 2 waktu itu tuh. Terus tuh ada lapangan yang luas gitulah. Suami tuh lewat sama temen seangkatannya juga ya waktu itu ya. Cuma masih jauh, pokoknya jauh banget. Terus tuh si santri-santri yang belum tuh Rizky. Astagfirullahaladzim, dalam hati aku tuh ya Allah, itu kan ini ada istrinya, kok kayak gitu banget sih. Jangan-jangan nih sekata berpesona nih waktu dulu. enggak. Inilah maharku untukmu. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi bersama kita. Saya Rizky Hasbi dan ini istri saya Teti Septiani. Jadi teman-teman, video kali ini aku tuh berperan sebagai moderator dan suami aku jadi narasumbernya. Jadi hari ini aku tuh mau nanya-nanya suami aku tentang pengalaman dia waktu pondok di pesantren, beberapa pesantren gitu. Tadi ada tambahan tuh teman-teman. Tadi kan aku cuma nanya yang kenangannya mengesankan, terus yang menyedihkan sama yang bikin takut. Terus kata suami aku, yang lucu nggak ada. Ya udah, aku sekarang nanya pengalaman lucu di Miftahul Huda kayak gimana? Pengalaman lucu ya? Di Miftahul Huda aja ya, di Miftahul Miftahul Huda Huda. ya. Ada sih. Kaget juga pas pertama kali pesan masuk asrama itu. Biasanya orang-orang itu ya diantar sama orang tuanya ke kamarnya. Aku itu kebetulan kamar asrama Umar bin Khattab kamar 5. Itu di situ markasnya orang Subang. Jadi sekitar 20 orang Subang semua. Sisanya orang Purwakarta itu kan 30 orang ya. Sunda lah pokoknya semuanya ya. Orang di situ rata-rata Sunda. Oh iya. Subang pokoknya. Pokoknya di situ rata-rata Subang. Gitu. Nah, pas malam pertama itu dari kantor pusat itu sekretariat itu kan di depan. Sekretariat itu di depan. Nah, diantar ke kamarnya itu bukan sama orang tua, jadi orang tua langsung pulang gitu aja gitu. Sedih sebenarnya gitu tuh. Jadi nggak sampai kamar, nggak disiapin, dimasuk-masukin ke Itulah. Iya, Kayak waktu aku sama nganterin Milky tuh. Kita waktu nganterin Milky kan dimasuk-masukin. dimasuk-masukin, disiapin misalkan itunya, lemarinya, Iya. dibenerin gitu kan. Iya. Biasanya kan gitu. Sama ini mah enggak. Langsung aja disuruh berangkat sendiri ke kamarnya gitu. Nah, pas nyampe kamar itu lampu tuh gelap. Kok gelap sih, terus nggak ada siapa-siapa. Ternyata lagi pada patrol, Terus apa? ngeronda. Orang-orangnya tuh. Kebagiannya kamar aku. Terus? Pas malam itu kebagian kamar aku. Jadi malam pertama tidurnya nggak di kamar, tidurnya di pos ronda gitu. Makanya langsung betah tuh gitu. Oh, ternyata pesantren itu kayak gini, bebas kayak gini ya. Terus di situ tuh nyetel musik gede-gede. Astagfirullahaladzim. Terus pesantren itu Kamu kayak boleh gini. bawa musik box? Musik box apa HP? Salon Salon apa? apa itu yang gede, yang kayak gitu tuh speaker. Di pos rondanya ada itu. Gitu. Salonnya tuh ya udah deh, nggak penting. Terus terus kan di situ tuh sebenarnya nggak tahu sih lucu apa enggak sih menurut kamu, tapi menurut aku tuh lucu gitu. ya udah deh, ya oke, menurut Abi yang lucu gimana? Bukan pengalaman lucu, pengalaman berkesan apa ya, seru gitu. Oke, seru ya teman-teman. Kita ralat bukan lucu tapi seru, soalnya kayaknya ini garing. Nah, itu subuh jadi malam-malam itu ngeliwat gitu kan. Wah, pengalaman malam pertama itu seru, bikin betah banget gitu lah. Bebas kayak bebas gitu. Padahal ternyata ketat. Kayak besoknya makan ngaliwat kan. Biasa hari ngaliwat terus subuh. Ayo katanya. Kita itu pulang. Sekitar jam 4-an waktunya ngebangunin tuh. Ya kata Ki, ikut. Nah, teman-teman tuh pada bawa si ketel loyang bekas masak semalam tuh. Ketel itu kan buat itu. Hah? Buat air ketel mah. Ini Penggorengan. Wajan.
penggorengan, terus bekas ngeliwetnya, terus kemudian ada yang bawa ember, ada tong sampahnya dikeluarin dulu, tong sampah kan gede. Terus di gitu-gituin Di bawah, nah terus ada yang bawa peluit, ini tuh mau ngapain kata aku tuh ya. Terus kemudian ternyata mau ngebangunin orang, ngebangunnya tuh bikin trauma, itu yang bikin trauma tuh. Gitu. Jadi kita masuk ke kamar asrama kan, Jahat banget sumpah. asrama jahit kamar 1, diam. Masuk diam, nah, bareng-bareng nih, 1, 2, 3, nyalain lampunya, cat, di depan telinganya, duk, teng. Udah itu. Terus. Wah, syat. Loh, tapi ada aja yang biasa aja, itu ada yang kayak gitu. Oh itu. Oh iya. Terus ada Terus, kejadian lucunya apa? ya itu kejadian lucu. Lucu banget tante. Lucu Ya sekali. Allah, gila itu lucu apa? Itu mah apa ya? Aduh, jadi ketawa deh. Lucu banget kan? Nah, lucu banget kan? Astagfirullahaladzim, keren tuh. Terus besoknya si asrama itu tuh ya balas dendam ke kita. Lagi jangan mau. Kalau ada yang jantungan gimana kamu tuh jahat banget sih. Nah, saya ngebangunin nih. Nanti tuh yang kedua itu kalau masih pada tidur tuh nanti tuh keamanan yang ngebangun itu. Oh iya, paham. Tugasnya keamanan gitu. Datang kan keamanan. Itu ngebanguninnya itu ya bukan bangun nggak kayak gitu. Tapi Kalau nggak ceplak, apa itu ceplok tuh? dipukulin. Pakai Cepret. apa? Pakai bambu yang udah Oh dipotong. gitu. Kalau nggak dicepret kayak gitu, si karpetnya tuh langsung digulung sama dia. Bangun, gulung. Udah, Kamu nggak pernah jadi keamanan? nggak pernah. Aku nggak pernah sampai pengabdian. Itu kan yang jadi keamanan kan yang pengabdian. pengabdian. Iya. Ya, oke. Sejak saat itu tuh aku tuh nggak pernah tidur di asrama, Tidurnya di mana? di masjid. Kira di hutan. Tuh. Nah itu teman-teman katanya pengalaman terlucunya suami. Nah pertanyaan ketiga teman-teman. Jadi Abi abis dari Miftahul Huda terus Abi tuh kemana lagi? Kemana lagi? Pesantrennya maksudnya, Iyalah, pendidikan aku pesantren, tuh kemana pendidikan aja. Abi kemana lagi? Nah. Salak lagi apa beda aliran apa gimana? Jadi pada waktu itu tuh kenapa berhenti dari Miftahul Huda? Sebenarnya pada waktu itu kan sebenarnya rencananya pengen sampai selesai di Miftahul Huda itu. Cuman karena pertama itu yang sakit kaki itu loh, bikin aku tuh berbulan-bulan di rumah. Kebetulan pada waktu itu pas kelas Alpiyah, kelas 1 Sanawi. Kelas Alpiyah itu pokoknya nggak boleh ditinggalin lah. Kalau misalkan aku ngelanjutin itu aku nggak bakal paham. Kalau misalkan ketinggal 2 bait aja itu nanti aku nggak paham gitu. Emang nggak bisa tinggal kelas gitu? Kayak orang sekolah itu kan bisa nggak naik gitu? Bisa tinggal kelas. Oh, bisa. Nah cuman aku tuh awalnya gini memutuskan ya udah deh tahun ini aku mau berhenti dulu. Tahun depan aku mau masuk lagi. Oh, gitu. Gitu rencana awalnya tuh. Nah terus sementara aku keluar dulu mau ngapal Al-Quran dulu. Awalnya tuh mau menghafal Al-Quran dulu sama Ang itu. iya. Nah terus akhirnya aku tuh ya udah mau pindah dulu kemana, di Sukaraja tuh tempat uak. Masih di Sukaraja, di Wai gitu, karena di tempat uak punya pesantren di situ, pesantren tahfiz ya. Di situ tuh. Nah akhirnya ya udah cuma apa tuh itunya kayak nah itu tuh itu kan jamaah tabligh ya. Jamaah tabligh. Ya, Jadi di situ mulai tahu tuh jamaah tabligh. tadi kan kalau di Miftahul Huda berarti NU ya? NU itu keren. NU. Habis dari NU Pesantren. terus ke jamaah tabligh. Pesantren khas NU. Nah pas di NU tuh dulu tuh kayak aku tuh sentimen banget sama jamaah tabligh tuh. Pokoknya sesat ya. Gitu orang tuh ngapain sih pergi-pergi gitu kan, ninggalin keluarganya. Terus nanti keluarganya dikasih makan apa gitu. Dakwah itu harusnya di tempatnya aja, pokoknya sentimen lah. Sentimen banget sama jamaah tabligh ya. Nah terus kebetulan di situ tuh kenal sama Mang Jaki. Iya, di Miftahul Huda itu. Yang sekarang itu jadi mamang asli aku. Ya. Gitu. Dulunya temen sekelas, sekarang jadi saudara. Oh sekelas enggak gitu? Sekelas angkatan. Sekelas seangkatan apa satu asrama? Satu angkatan. Oh seangkatan doang. Beda asrama. Iya udah Gitu. paham. Cuman dia umurnya udah tua gitu. Jadi kesananya udah tua dia. Kata beliau itu jangan kayak gitu katanya tuh. Itu tuh katanya dia itu udah mempersiapkan bekal buat keluarganya, bukan cuma buat dirinya aja jemaah tabligh tuh. Nah ngobrol panjang lebar sama Mang Jaki di Miftahul Huda itu,
jadi tahu terbuka lah wawasan tentang jamaah tabligh itu. Jadi tidak buruk lagi gitu. Open minded lah. Ya, ditambah lagi masuk ke terus kemudian kebetulan pesantren di UA yang UA itu adalah jamaah tabligh. Kebetulan juga pernah ikut juga khuruj jamaah santri namanya tuh. Jadi santri-santri semua, nggak ada orang tuanya. Itu jamaah santri ikut khuruj di situ 3 hari. Sama santri-santri dakwah gitu ya, ternyata ya emang seperti itulah Rasulullah, belajar adab, belajar akhlak, diterapin pokoknya harus bener-bener. Dulu kan pesantren di Nurul Huda nih, makan itu kayak nggak ada adabnya. Wah, makan sih, wah. Terus pokoknya semangat pokoknya kayak lomba 17 Agustus. Iya, terus Lomba makan. Tapi ketika di jamaah tabligh itu belajar adab gitu. Jadi ilmu itu bukan cuma dipelajari, bukan cuma diakal, tapi langsung diamalkan. 40 hari lah kurang lebih. Nah, dari situ kemudian pulang lagi tuh ke Subang. Ntar dulu, itu tuh Uwa tuh yang anaknya juga pernah di Temboro ya? Iya. Uwa itu anaknya Teteh Sipa ya? pernah di Temboro. Iya, berarti jamaah tabligh Tulen ya? Tulen gitu ya? Kalau Tulen sih enggak. Oh, enggak juga. Soalnya kan Waroub itu kan di NU pesantrennya. Ya, itu kan dulu ibaratnya mah. Ya udah. Terus abis dari situ kemana lagi? Nah, di situ enggak sebentar, cuma 40 hari, terus kemudian pulang lagi. Kemudian udah nggak punya berapa hafalan di situ? Sedikit banget. Ini apa namanya tuh, memperbaiki bacaan aja. Oh iya. Nah, terus pertama menghafal Al-Quran itu sebenarnya ketika sakit ini nih, sakit lutut itu. Yang main bola itu. Kan pernah sekitar seminggunya di rumah Bibi Dedah. Mang Jaki. Bidedah. Iya, tahu. Nah, jadi kan ketika ini dijemput sama Mang Asep tuh ya, di rumahnya Bidedah selama 1 minggu kurang lebih. Di situ ngafal. Ya, di situ mulai ngapal surat Al-Mulk tuh, pertama kali ngapal itu surat Al-Mulk. Nah, setelah udah pengen menghafal Al-Quran aja dulu. Nah, kemudian diwai, terus kemudian pulang lagi ke rumah. Itu diwai itu nggak nyampe, katanya 4 bulan perasaan. 40 hari aja. Oh, 2 bulan berarti. 2 bulan kurang lah. 1 bulan lebih, 1 bulan setengah di situ. Setengah lah. Nah, pulang ke rumah, kemudian habis pulang ke rumah itu beberapa minggu, kata Kata Wahai Rizky katanya, ini katanya ada program 4 bulan menghafal 30 juz di Bandung. Katanya. Dari Wahai itu, Wahai kan Sukaraja, ke Galunggung dulu. Apa itu Galunggung tuh? Nama tempat? Nama daerah. Sebenarnya ada kan Gunung Galunggung kan? Nah, ada Gunung Galunggung situ. Nah, di sekitar situ ada Gunung Galunggung? Ada Gunung Galunggung. Galunggung. Oh, berarti Tasik gitu dong? Tasik. Oh, aku baru tahu loh Gunung Galunggung ada di Tasik. Ya, terus lanjut. Nah, terus di situ tuh ada dari Muhammadiyah kan, sekitar 3 orang, aku lupa nama-namanya siapa aja, ya Allah. Yang abi kamu bukan sih? Iya. Orang-orang Nah, terus berangkat ke Bandung itu tuh program 4 bulan. Awalnya tuh program 4 bulan. Nah, ternyata pas sampai sana itu si pemiliknya itu alumni Miftahul Huda. Oh, itu tuh abi tuh. Abi Iskandar tuh. Iya, abi tuh. Abi Iskandar Baitul Quran. Pesantrennya itu di dago atas ya. Dago atas pokoknya enak banget lah. Dingin suasananya. Aku pernah ditunjukin sama kamu waktu itu. Jadi asramanya itu di bawah masjid, ada masjid, di bawahnya itu ada asrama. Yang waktu kita pernah lewat itu kan. Tinggal di situ di bawah sekitar itu program 4 bulan. Nah, guru aku itu kebetulan ya, namanya itu Ustadz Hafiz, Ustadz Boim, sama Ustadz lupa satu lagi, 3 orang. Nah, yang si Ustadz Hafiz ini dia hafal 30 juz dan dia masih SMP. Masya Allah. SMP kelas 2. Ngajarin tahsin. Akunya udah 17 tahun. Ya, udah lulus SMA mungkin ya pada waktu itu ya. Iya, aku kan emang kita kan sama bulannya September. Udah 17 tahun. Nah, dianya guru aku tahsin itu pertama kali tahsin itu umurnya itu ya berapa tahun sih, kelas 2 SMP? 14 kayaknya. 14 tahun. Iya. Tapi ya bacanya fasih. Masya Allah. Di situ aku merasa jadi pertama tuh ya belajar Al-Quran itu di rumah. Merasa udah benar bacanya karena udah selesai Iqra. Iya, terus Kemudian ke pesantren di Miftahul Huda, belajar ilmu tajwid kan, merasa udah benar karena udah belajar ilmu tajwid. Terus kemudian di Bandung belajar lagi kan, awalnya merasa udah benar kan karena udah belajar ilmu tajwid, ternyata banyak lagi salahnya tuh, banyak salah. Jadi sebelum tahfiz itu harus belajar tahsin dulu sampai bener-bener ngelotok kalau bahasa sini mah.
Nah di situ menghafal Al-Quran juga selesai itu. Habis dari Bandung kemana? Nah di Sulaimannya di Bogor, daftar, Diterima diterima beasiswa. beasiswa waktu, Masya Allah. waktu di Bogor itu bagus banget ya, cabang dari Turki, cuman aku nggak ngelanjutin. Kasian banget sih. Nggak, kasihan, Kasian. karena kalau nggak sih aku nggak ketemu sama kamu kalau aku lanjut. Jadi lebih baik ke Turki apa ketemu aku? Lebih baik itu sebenarnya gini, karena aku udah memilih jadi aku tidak akan menyesalinya. Oke, terus gimana yang di Turki, yang ke cabang Turki? Nah di Sleman ini keren banget pokoknya. Ya, aku udah membayangkan itu. dari Keren banget. dari mulai apa ya, adab, kemudian kerapihan, kemudian program selama seminggu, pokoknya bagus banget itu, sistem pendidikannya bagus banget. Nah, itu setahun aku di situ tuh. Kenapa aku berhenti dari situ? Nah alasannya itu pertama aku nggak sanggup mengimbangi program di situ. Aku tuh merasa wah kayaknya kalau 2 tahun itu bakal selesai nih. Itu kan sistemnya itu kan sistem Utsmani ya. Jadi sistem Utsmani itu menghafalnya itu kayak gini. Menghafalnya itu dari halaman 20 setiap juz. Ngerti nggak? Nggak. Kan satu juznya itu 20 halaman. Pertama menghafal itu juz 1 halaman 20. Terus kemudian juz 2 halaman 20 lagi. Terus sampai juz 30 halaman 20. Terus Ulangi lagi 19. Iya, halaman 19. Bingung ya? Juz 1 nah gitu. Nah, Kamu kan orangnya kayak gitu. Ya. terus nggak ada murojaahnya. Jadi murojaahnya itu ketika balik lagi ke awal. Nah, ketika menghafal halaman 19 itu halaman 20-nya nanti ikut disetorkan. Murojaahnya di situ. Nah, sementara awalnya mah nggak berat awalnya mah. Sehari setor 5 halaman mampu. 5 halaman. Nah, terus udah putaran apa disebutnya itu putaran ya. Putaran kedua masih bisa 2 halaman. Udah putaran 5 itu cuma 1 halaman. 1 halaman berarti halaman-halaman sebelumnya juga disetorkan kan. Nah, keulang laginya itu kan 30 hari sekali. Karena 30 juz kan. 30 hari sekali itu tuh bikin berat gitu buat aku tuh. Jadi ini kebagi orang-orang yang cepet banget hafalannya, ini bagus banget, bikin makin cepet gitu. Tapi bagi orang-orang yang gampang lupa gitu, kayak aku kalau nggak diulang lupa gitu, jadi berat gitu. Ya, kamu kan kayak gitu. Tentang hal-hal yang receh aja suka lupa. Iya, nah terus kurang lebih di situ berapa putaran ya, udah sampai udah mau setengahnya itu tuh, udah 8 putaran kalau nggak salah mah. 8 putaran itu berapa juz ya nggak tahu lah. Ya udahlah segitu lah. Ya pokoknya itu mah itulah. Nah terus kemudian, nah karena sistem yang seperti itu, ya udahlah mengundurkan diri. Jadi mungkin tahun depannya masih bisa gitu. Ternyata setelah aku pikirkan, ketika kita membuat pilihan itu kita tuh nggak bisa kembali. Jadi harus terus gitu. Maksudnya kamu tuh nggak, apakah ini tuh prinsip hidup, suatu apa emang aturan dari pondoknya? Bukan prinsip pelajaran yang aku ambil. Iya, berarti prinsip hidup kamu gitu. Pelajaran yang aku ambil. Jadi gini kan aku mikir nih ya, dulu nih ya, nanti mau di udah lagi. Nanti mau balik lagi ke Mutal Kuda. Ternyata enggak kan? Terus di Sulaimania nanti mau balik lagi ke Sulaimania kalau udah ini. Ternyata enggak kan. Nah, pelajaran hidupnya itu ketika kita sudah memisahkan gitu, memutuskan untuk pergi, kita tuh nggak bisa kembali lagi. Gitu loh. Nah, gitu. Makanya aku akan selalu bertahan sama kamu. Masya Allah, gombal lu. Terus habis dari Sulaimannya kemana? Jakarta. Ya. Pondok Tahfiz juga 1 tahun juga. Aduh, capek cerita terus nih. Ya udah, pokoknya terakhir di Jakarta aja dia. Di Apa Jakarta, namanya? Markas Quran. Siapa setornya, gurunya? Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf itu. Ya, Masya Allah. Hafizahullah. Udah, jadi itu pengalaman suami pondok pesantren Baitul Huda, terus di Sukaraja, terus Baitul Quran, Bandung Dago, terus Sulaimania, terus Markas Quran. Masya Allah. Oke, pertanyaan keempat nih, Bi. Jadi kekurangan dan kelebihan masing-masing pesantrennya Abi rasain tuh kayak gimana sih? Kelebihan dan kekurangannya? Iya, di Baitul Huda. Pertama di Miftahul Huda, kelebihannya pertama syariat. Jadi dia syariat sama apa namanya tuh? Fikih. Ya, syariat, fikih, sama semangat belajar.
semangat belajar itu sebenarnya semua pesantren juga semangat belajarnya sama gitu. Cuman kan beda-beda. Cuman ini lebih ke situ. Iya. Lebih unggul lah. Lebih unggul di taklim. Iya, taklim. Itu. Nah, kekurangannya apa? Nah, terus keunggulannya salah satu keunggulannya itu orang yang dari Miftahul itu rata-rata dia pandai berdakwah, berbicara di depan umum. Kiai lah ibaratnya. Kiai yang suka tampil dai gitu. Rata-rata seperti itu dari Miftahul Huda itu. Jago dakwah, jago berbicara di depan umum. Insyaallah. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya itu dari segi adab dan akhlak. Kayak tadi kamu juga udah sebutin kayak aurat gitu. Ya gitu, banyak lah yang nggak dipraktekin. Mudah-mudahan sih sekarang udah enggak. Ya semoga sih. Ya insya Allah diperbaharui lagi ya, kan. Terus kalau di yang di mau disebutin nggak? Hah? Ya disebutin aja. Disebutin dong. Bagus itu kelebihannya. Mau sendiri aja nih bagus. Kelebihannya banyak ya, dari mulai ada sholat berjamaahnya juga bagus gitu, adabnya bagus karena kan jamaah tabligh kan dipraktekkan gitu, adabnya itu gitu. Kekurangannya mungkin kurang rapi aja kurikulumnya. Ya, karena kan masih baru masih juga. Dini banget ya usianya. Terus habis itu di Baitul Quran kayak gimana? Baitul Quran keunggulannya lebih modern. Gitu. Terus lebih modern, jadi belajarnya itu kadang menggunakan infokus gitu kayak di sekolah gitu kan. Sebenarnya kan pesantren itu kan jarang ya. Iya, gitu. Lebih modern. Terus kekurangannya? Kekurangannya ya apa ya? Itu masih ngontak ya waktu kamu. Nah, kekurangannya masih. Tapi sekarang mah udah Sekarang bagus udah banget. Aku pernah kesana teman-teman, dan tahu nggak sih pas aku kesana nih ya, Rizky ada yang kayak gitu, semua perempuan, ciwi-ciwi. Aku shock banget dong. Terus tuh aku kan datang ke santri perempuan tuh ya, santriwati ya, tapi santri putri. Ini siapa katanya? Ini istrinya Rizky, alumni sini katanya. Rizky yang mana? Mungkin namanya Rizky bukan cuma suami aku aja kali ya. Terus tuh pas Rizky yang mana sih? Rizky Hasim Muktafi, aku bilang. Terus tuh kita kan di lantai 2 waktu itu tuh. Terus tuh ada lapangan yang luas gitulah. Suami tuh lewat sama temen seangkatannya juga ya waktu itu ya. Lewat masih jauh, pokoknya jauh banget. Terus tuh si santri-santri yang berdua tuh, Rizky. Astagfirullahaladzim, dalam hati aku tuh, ya Allah, dia tuh kan ini ada istrinya, kok kayak gitu banget sih. Jangan-jangan nih sekata berpesona nih waktu dulu. Enggak. Ya gitu lah. Nah, Sekolah udah bagus banget tempatnya teman-teman. Terus habis itu Sulaimaniyah gimana sih? Di Sulaimaniyah mah hampir nggak ada kekurangan sih. Kekurangannya itu ya tadi ya. Jadi kayak buat orang yang hafalannya daya ingatnya kurang, itu dia kayak tidak punya solusi gitu. Nah, cuman kelebihannya banyak. Kelebihannya dari mulai kebersihan. Kebersihan itu pertama kali aku masuk, aku kira di sana itu ada tukang bersih-bersihnya gitu. Ternyata enggak. Itu santri semua ya. Itu pokoknya lemari aja tuh nggak ada debu sama sekali. Bersih, super bersih. Masya Allah. Gitu. Terus sistemnya juga bagus, adab sama guru juga bagus. Ada di situ tuh tasawuf juga, ada tasawuf. Iya. Sulaiman itu torekat Naksabandi. Oh iya, jadi kan awal Abi di NU ya. Terus di Jamaah Tabligh pernah. Terus di Muhammadiyah. Iya, di Bandung tuh itunya. Di Bandung kan Muhammadiyah kan. Terus sekarang yang di Sulaimaniyah itu apa namanya? Tasawuf, torekat Naksabandi itu. Terus torekat Naksabandinya. Nah, kemudian di Jakarta itu kan, kalau di Jakarta itu PKS. Partai PKS, kader PKS. Kader PKS. Ikhwanul Muslimin. Markas PKS di situ. Jadi politik itu. Harokah. Jadi kelebihan dan kekurangan di Jakarta? Kekurangannya terlalu bebas. Tapi itu juga menjadi kelebihan juga. Karena dapat duit dari orang-orang yang privat ya. Kelebihannya juga ini juga, jadi orang yang berhasil di situ kan udah terbiasa di masyarakat. Interaksi sama masyarakat. Jadi kan kalau udah pulang dia udah terbiasa, jadi bisa mengontrol dirinya. Iya. Beda sama orang yang di pesantrennya ketat, kayak kuda lepas dari kandang. Iya, benar. Ketika pulang ke rumah tuh malah jadi ya udah kayak nggak ada bekas jadi santri gitu ya. Oke. Gitu. Pertanyaan terakhir buat suami aku teman-teman, apa sih tanggapan Abi kalau ada orang-orang di luar sana yang komentar kayak gini nih, percuma mondok-mondok jauh-jauh banyak, tapi istrinya tuh bukan santri, bukan juga hafizah, bukan juga penghafal Al-Quran gitu. Ya, jawabannya adalah tidak ada yang percuma.
karena kan niat belajar itu bukan karena perempuan, bukan karena akhwat, bukan karena pengen ngedapatin jodoh yang santri, tapi justru kita belajar agama itu supaya kita bisa mendidik diri kita, mendidik istri kita, mendidik anak kita. Siapapun yang jadi istri kita kan udah punya ilmunya bagaimana cara mendidik istri gitu. Begitu, jadi tidak ada yang percuma gitu. Karena kita itu belajar itu buat mencari ilmu, bukan buat mencari istri. Istri itu ketentuan Allah. Ketika Allah sudah memberikan istri, amanah istri, baik itu seperti istri saya yang cantik, punya kelebihannya kan, tuh kelebihannya. Dia kan tuh dari tidak pernah pesantren kan? Enggak sama sekali kan. Pendidikannya AMD Keb. Apa itu? Ahli Madya Kebidanan. Itu. Nah, aku dari santri nih. Nah, aku punya kewajiban untuk mendidiknya. Aku kan udah punya ilmunya di pesantren. Nah, Allah sudah mengamanahkan istri saya kepada aku untuk mendidik beliau, membimbing beliau. Susah nggak sih punya istri yang bukan santri, bukan hafizah juga? Enggak. Kan istri itu ya, pasangan itu cerminan dari diri. Tapi kan ada gini loh, carilah pasangan yang sekufu. Nah, kita baru-baru sekufu, Bu. Sekufu itu kan ya, kalau kata Pak Habibie itu sefrekuensi walaupun beda profesi. Ketawa sama kemarin habis nonton film Habibie Ainun. Pak Habibie aja sama Bu Ainun beda tuh profesinya. Pak Habibie dia insinyur, Bu Ainunnya dokter. Kebidanan. Kebidanan ya kesehatan maksudnya. Masa kan harus sama dokter lagi kan nggak perlu kayak gitu. Yang penting itu sefrekuensi gitu. Kita sefrekuensi dong tuh. Gitu aja tuh sama ya Allah. Sefrekuensinya kayak gimana? Hah? Banyak. Enggak. Itu mah enggak penting ini. Ngomong-ngomong kayak kebidanan sama Al-Quran sama santri, kamu tuh pernah diomongkan sama abi kamu waktu dulu? Katanya kamu nikah sama siapa katanya? Enggak, gini ya tuh. Cerita tuh sama abi Iskandar tuh. Waktu terus bener mau nikah. Sebelum nikah tuh mau datang ke guru aku yang di Bandung. Ya kan aku sebelum nikah itu kan pernah datang berkunjung ke abi Iskandar tuh katanya. Gini, terus bener mau nikah? Iya. Sama siapa? Orang mana? Orang Cirebon. Santri mana? Enggak, bukan santri. Penghafal Quran. Penghafal di mana? Enggak, bukan juga. Apa sih emangnya? Kata aku tuh, itu bidan, calon bidan gitu. Nah, kok bidan mau sama kamu katanya? Kok bidan mau sama kamu? Ya, gimana ya kalau orang udah jodohnya gitu? Iya, alhamdulillah mau. Mau nggak sama aku? Mau, Kenapa mau sama aku? Ini bukan forumnya, Bapak. Nggak bisa jawab. Nanti bisa, aku bisa jawab, tapi kan aku harus mikir dulu. Enggak. Sebenarnya suka menyembunyikan gitu kalau aku itu. Bukan karena kamu ganteng, astagfirullahaladzim. Ada tuh yang lebih ganteng banyak. Rizky Nazar juga tuh, Rizky Bilar juga ganteng. Kita kan udah nanya-nanya panjang lebar. Sekarang udah ada di penghujung agenda video lah. Pesan Abi untuk temen-temen yang mau mondok dan yang mau mondok karena keinginan hati sendiri dan yang nggak mau mondok tapi dipaksa sama orang tuanya, pesannya kayak gimana untuk teman-teman? Bukan nggak mau mondok. Jadi gini kan Abi awalnya kan nggak mau mondok ya, paham. Nah, tapi kan dipaksa tuh. Buat yang dia mau mondok dengan keinginannya sendiri, bagus itu, luar biasa sekali. Berarti dia sudah tertanam dari sebelumnya ya. Tapi bagi yang disuruh sama orang tuanya untuk mondok, untuk pesantren, jangan takut gitu. Tetap turutin aja apa yang orang tua kalian mau gitu. Orang tua itu tahu yang terbaik. Insya Allah nanti di pesantren itu pasti betah, 100% betah dimanapun pesantrennya gitu. Kita dididik mandiri, kita dididik dewasa lebih awal gitu. Ya pokoknya turutin orang tua kalian gitu. Insya Allah ya Allah meridhoi kalian. Itu buat temen-temen yang mau mondok tapi nggak boleh sama orang tuanya. Punya keinginan pengen mondok kan banyak tuh orang-orang tuh. Tapi nggak boleh sama orang tuanya. Nah, gimana begini, mencari ilmu itu sekarang itu kan udah era globalisasi. Era globalisasi itu jadi tuh ilmu itu ada di mana aja gitu. Di masjid-masjid kajian-kajian banyak gitu. Orang yang pesantren itu tidak menjamin dia itu akan jadi orang soleh.
Tapi bukan berarti kita ngejelekin Bukan santri. berarti gitu. Pesantren itu tempat ilmu gitu. Tapi kalau misalkan kita tidak punya kesempatan untuk pesantren, banyak tempat lain yang mengajarkan ilmu. Tuh. Kajian-kajian gitu, komunitas-komunitas. Pokoknya tetap semangat lah, cari ilmu dimanapun kalian berada. Pertama nih, kalian dimanapun berada, cari majelis ilmu gitu. Terus kemudian jadi jamaahnya. Gitu aja udah sih. Oke. Jadi nggak usah maksain orang tua, nggak usah. Ya, oke. Jadi buat teman-teman yang nggak dapat restu untuk mondok sama orang tua, jadi jangan memaksakan ya. Kita kan sebagai anak kewajibannya itu harus nurut ya sama orang tua. Selagi perintah orang tua nggak melanggar syariat mah ya udah terima aja gitu. Toh menurut ilmu juga bisa di mana aja. Kayak aku nggak bisa antren tapi alhamdulillah punya lah sedikit ilmu. Meskipun 1 berbanding 1000 sama suami aku. Nah, sekarang udah dulu aja. Iya. Kita mau pamit teman-teman. Buat teman-teman jangan lupa konsumsi bisopar tiap hari. Apa Bi? Bismillah, sholawat dan Istighfar. istighfar. Oke, udah dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.